Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, kami rindu Engkau membangkitkan kami, dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Kami menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak terang. Karena itulah pada ibadah hari ini, kami memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Waktu kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berkata-kata kepada kami dan menolong kami, agar kami kembali bangkit. Kami kembali bangun dari keadaan spiritual kami yang selama ini mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nama-Mu yang menyampaikan ya Tuhan tidak lebih dari semua yang hadir, semua yang beribadah hari ini. Hamba punya keterbatasan dan kelemahan, tetapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan menemani hamba-Mu, menemani semua jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sehingga kami semua sama-sama boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam reformasi. Ya, kata reformasi ini sangat jarang kita ucapkan, bahkan mungkin sudah jarang kita peringati. Sehingga ketika saya mengatakan salam reformasi, mungkin itu sangat asing bagi kita. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar dari kelanjutan kitab Efesus, yaitu Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Ya tadi LW telah membacakan kepada kita Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya lagi bagi kita semua. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14, tapi saya akan baca dari ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 15, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah Bapak Saudara sekalian. Yang sudah membaca, mau merenungkan, serta pada akhirnya kita sama-sama melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi Gereja yang telah dimulai pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 atau kurang lebih 507 tahun yang lalu, yang dimulai oleh sang reformator Martin Luther. Salah satu praktik keagamaan yang dilawan atau diprotes oleh Martin Luther pada saat itu adalah tentang praktik jual beli surat penghapusan dosa. Ya, ada satu praktik, yaitu jual beli surat penghapusan dosa atau hukuman dosa yang biasanya disebut dengan indulgensi. Nah Bapak Saudara yang terkasih, surat ini dikeluarkan oleh gereja pada saat itu, yaitu gereja Katolik Roma pada saat itu, dan biasanya dimeteraikan oleh yang paling tinggi posisinya di gereja, yaitu Paus itu sendiri, pemimpin tertinggi pada gereja pada saat itu. Nah Bapak Saudara yang terkasih, jika kita hidup pada zaman itu, ya kita membayangkan jika kita hidup pada zaman itu, maka setelah Bapak Ibu Saudara dan saya kita berbuat dosa, maka kita tidak perlu datang lagi kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Kita tidak perlu lagi ada pengakuan dosa seperti ibadah kita hari ini. Kita cukup datang dan membeli surat indulgensi itu, surat penghapusan dosa itu, maka dosa kita akan dihapuskan. Bukan hanya kita yang masih hidup, tetapi bagi mereka, popo kita, kungkung kita, orang tua kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita pun bisa membelinya bagi mereka, agar mereka pun bisa keluar dari hukuman karena dosa. Bapak Saudara yang terkasih, karena itu ada satu kalimat yang menarik, ya, kalimat marketing saya sebutkan, ya, dikumandangkan oleh orang-orang pada saat itu, khususnya yang mengeluarkan aturan ini, dikatakan seperti ini: pada saat satu koin berdenting di kotak kolekte, ya, pada saat satu koin berdenting di kotak kolekte, pada saat itu juga jiwa-jiwa meloncat keluar dari api penyucian. Ya, saat satu koin Bapak Saudara, ya, saat satu koin itu berdenting di kotak kolekte Bapak Saudara, ya. Nah, satu koin berdenting, maka saat itu juga satu jiwa atau jiwa-jiwa meloncat keluar dari api pengucian. Jadi Bapak Saudara bisa menghitung anggota keluarga Bapak Saudara yang sedang dihukum, tinggal aja isi koinnya Bapak Saudara berapa banyak koin, saat itulah jiwa-jiwa itu keluar dari api penyucian.
Inilah praktik yang terjadi Bapak Saudara pada saat itu. Sebenarnya praktik ini juga bermuatan politik Bapak Saudara, ya, yaitu terkait dengan pengumpulan dana untuk pembangunan salah satu gereja, yaitu yang bernama Gereja Santo Petrus. Karena itulah Bapak Saudara, kita ingat Martin Luther melakukan protes dan dia menempelkan 95 dalilnya di salah satu pintu gereja yang berada di gereja di daerah Wittenberg, Jerman pada saat itu. Ya, bunyi salah satu dalil, karena itu dalam protesnya bunyi salah satu dalil, yaitu dalil nomor 86, berbunyi seperti ini. Paus seharusnya membangun gereja Santo Petrus dengan uangnya sendiri. Satu lagi dikatakan di dalam dalil nomor 27 dikatakan seperti ini. Tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal mengajarkan bahwa arwah yang berada dalam api penyucian dapat diselamatkan dengan uang, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, secara langsung kalau kita melihat praktik ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam kegelapan, ya, yang berada dalam dosa, ya, tidak perlu datang lagi kepada terang yang sesungguhnya. Tidak perlu lagi datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka cukup membeli yang namanya surat penghapusan dosa atau surat indulgensi. Inilah salah satu sikap keliru Bapak Saudara kalau saya sebutkan dari banyaknya kekeliruan gereja pada saat itu. Namun kita bersyukur anugerah Tuhan selalu ada bagi gerejanya. Ia membangkitkan orang-orang seperti Martin Luther, diikuti orang-orang seperti John Calvin untuk apa? Sebagai alat reformasi, alat pembaharuan bagi gerejanya. Karena itu hari ini sebagai gereja Bapak Saudara tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan boleh berkarya melalui hamba-hambanya untuk membangunkan gereja dari tidurnya yang panjang. Untuk menghidupkan kembali gereja dari kematiannya yang lama. Untuk membawa kembali gereja dari kegelapan kepada apa? Kepada terang yang sesungguhnya, yaitu dalam Kristus Yesus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, namun pertanyaannya adalah begini Bapak Saudara. Apakah sebenarnya yang memicu orang-orang seperti Martin Luther? Apakah yang mendorong orang-orang seperti Martin Luther? Mereka dapat bangun, mereka dapat bangkit keluar dari kehidupan berdosa, kehidupan gelap itu. Sehingga mereka pun bisa menolong, membuat orang-orang bangkit, atau gereja Tuhan bangun dan bangkit dari kegelapan. Apakah yang memicu mereka Bapak Saudara? Pertanyaan ini penting Bapak Saudara, sebab sangat relevan dengan kita hari ini. Sebab gereja itu memang harus perlu terus mereformasi dirinya. Kita anak-anak Tuhan harus selalu mereformasi hidup kita, harus selalu membaharui hidup kita hari demi hari. Agar apa? Agar semakin serupa dengan Kristus. Agar apa? Agar semakin nyata kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita. Apa rahasianya Bapak Saudara? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Martin Luther Bapak Saudara, ya, kehidupan Martin Luther, maka kita akan mengetahui satu hal rahasia yang Martin Luther lakukan di balik pembaharuan reformasi yang ia lakukan. Martin Luther ini adalah seorang anak petani Bapak Saudara, ya, seorang anak petani, ya, ayahnya itu bernama Hans Luther Bapak Saudara, ya. Pada umumnya keluarga-keluarga yang berada di Eropa Bapak Saudara, mereka punya kehidupan keluarga dengan satu tradisi yang kuat, yaitu tradisi devosional yang kuat, ya, tradisi doa yang kuat Bapak Saudara, tradisi pribadi dengan kuat dengan Tuhan yang begitu kuat, yang begitu dekat dengan Tuhan. Namun Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, spiritual, ya, tradisi devosional atau keadaan spiritual yang Martin Luther dan keluarganya lakukan pada saat itu adalah spiritual yang bersifat rasa ketakutan, ya, spiritual ketakutan atau spiritual kekhawatiran. Karena apa Bapak Saudara? Dia khawatir, atau orang-orang pada umumnya khawatir jikalau mereka, ya, tidak bisa berbuat baik di hadapan Tuhan, tidak bisa dengan benar hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ya, mereka itu takut dalam berelasi dengan Tuhan, mereka khawatir dengan penghukuman atas dosa-dosa mereka. Mereka juga takut dengan yang namanya misalnya neraka, takut dengan yang namanya iblis. Pada intinya relasi itu terbangun karena rasa takut Bapak Saudara, bukan karena kegentaran, bukan karena rasa syukur kepada Tuhan, tapi karena rasa takut di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Sebab apa? Sebab Kristus itu dipandang sebagai hakim yang selalu ada untuk menuntut mereka di dalam kehidupan mereka, yang ada untuk apa? Selalu mengecam mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Kristus itu bukan dilihat sebagai sahabat yang penuh dengan kasih karunia, bukan sahabat yang mau merangkul orang-orang berdosa. Berbeda dengan ajaran hari ini Bapak Saudara tentang Kristus yang penuh dengan kasih karunia yang melimpah bagi kita orang-orang berdosa.
Dengan kondisi seperti ini, Bapak Saudara, Martin Luther mengalami kegelisahan yang begitu panjang dan punya pergumulan spiritual yang mendalam. Bagaimana dia dapat diterima, bagaimana dia dapat layak di hadapan Tuhan. Semua ritual-ritual agama telah dilakukan, tetapi dia tidak punya ketenangan hati, dia tidak punya damai sejahtera. Dia bergumul, apakah saya dapat diterima oleh Tuhan atau tidak. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi melalui perenungan yang panjang, ya akan kebenaran firman Tuhan. Melalui perenungan yang panjang akan kebenaran firman Tuhan. Bukan perenungan atas yang lain, atas kebenaran firman Tuhan. Ia membaca, ia menggali, ia merenungkan dari Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Pada akhirnya Martin Luther menemukan kebenaran yang mengubah hidupnya. Martin Luther menemukan satu kebenaran yang mengubah hidupnya. Kebenaran firman Tuhan yang memimpin kepada anugerah Tuhan itu di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan dia. Dan dia juga yakin ini juga akan menyelamatkan orang-orang berdosa. Ia merasa bahwa dirinya menjadi hidup lagi. Ia merasa bahwa ia bangkit lagi dari kematiannya selama ini. Karena itu Bapak Saudara, kita mungkin sudah sering mendengar 3 sola yang terkenal dari Martin Luther. Yaitu apa? Ada yang namanya sola gratia. Keselamatan itu hanya anugerah saja, Bapak Saudara, ya. Ada sola gratia dan ada sola fide. Keselamatan itu hanya anugerah dan diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ditemukan lewat sola scriptura di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi yang harusnya anak-anak Tuhan datang dan belajar padanya menemukan yang namanya keselamatan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi semua kegerakan ini, semua kegerakan reformasi, pembaharuan yang dilakukan oleh Martin Luther, semuanya itu diawali oleh sebuah pergumulan dan kehidupan spiritual antara Martin Luther dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya berani berkata hari ini seperti ini Bapak Saudara, jika hari ini kita rindu untuk apa? Untuk dapat bangun dan bangkit dalam kehidupan iman kita. Dapat bangun dan bangkit dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang jujur, kehidupan berintegritas di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam relasi kita, termasuk dalam bergereja. Satu hal yang tidak bisa pernah dilepaskan, yaitu kehidupan spiritual, kehidupan pribadi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan kerohanian ini, persoalan spiritual inilah yang juga sedang diserukan oleh Paulus berdasarkan apa yang kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Bagi Paulus, Bapak Saudara, orang-orang percaya tidak akan pernah menunjukkan kehidupan yang nyata sebagai anak-anak terang jika mereka mengabaikan sebuah hal yang menjadi penentu, yaitu kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian mereka. Ini adalah hal yang menentukan. Karena itulah pada ayat yang 14 ini bacaan kita hari ini Bapak Saudara, ya, di dalam menyampaikan maksudnya Bapak Saudara, Paulus itu meminjam sebuah kutipan dari him, satu lagu him, satu nyanyian pada jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Saudara, ya, untuk dipakai yang biasanya dipakai untuk ritual baptisan Bapak Saudara. Jadi apa yang kita baca ini adalah satu him, nyanyian pada saat jemaat mula-mula ketika mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, maka nyanyian ini akan dinyanyikan pada saat ritual itu Bapak Saudara. Jadi konteks lagu ini Bapak Saudara aslinya adalah untuk menjelaskan keadaan orang yang baru bertobat percaya Tuhan Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Ketika dia percaya Tuhan Yesus itu menggambarkan dia bangun dan bangkit dari dosanya dan dia mau menyerahkan diri untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan semua itu ditandai dengan ritual baptisan. Namun yang menariknya Bapak Saudara, Paulus meminjam kutipan ini untuk menjelaskan kepada apa? Menerapkannya kepada apa? Keadaan rohani daripada anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau aslinya kalimat itu dipakai bagi orang-orang yang baru bertobat, tetapi di sini Paulus meminjamnya, memakainya untuk menjelaskan keadaan rohani daripada anak-anak Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita perhatikan bahwa ada 2 kata yang menggambarkan bagaimana kondisi rohani anak-anak Tuhan pada saat itu. Dikatakan Bapak Saudara, dikatakan mereka sedang tertidur dan mati. Inilah kondisinya Bapak Saudara, tertidur dan mati. 2 kata ini pada dasarnya punya pesan atau makna yang sama, yaitu sebuah bahasa metafora, bahasa gambaran. Untuk apa? Untuk mengatakan kondisi rohani seorang anak Tuhan. Menggambarkan kondisi rohani seorang anak Tuhan yang apa Bapak Saudara? Yang sedang malas Bapak Saudara. Yang sedang acu tak acu. Yang sedang apa? Yang sedang cuek dengan keadaan. Rohaninya yang sedang lamban dan mengabaikan kehidupan spiritual, kehidupan kerohaniannya, pribadinya di hadapan Tuhan.
Tapi perhatikan Bapak Saudara, sikap malas, sikap acuh, sikap cuek inilah yang menyebabkan kondisi rohani anak-anak Tuhan bisa dikatakan tertidur, bahkan dikatakan seolah-olah mati. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saya boleh meminjam istilah anak-anak zaman sekarang, ya anak-anak milenial zaman sekarang Bapak Saudara, yang karena pandemi ini semua serba dari rumah Bapak Saudara, ya bekerja dari rumah, belajar dari rumah atau sekolah dari rumah, ya ibadah pun kita dari rumah Bapak Saudara, maka muncullah sebuah gaya hidup yang baru. Sebuah gaya hidup yang baru, yaitu bermalas-malasan dan rebahan sepanjang hari di kasur. Gaya hidup yang baru Bapak Saudara, bermalas-malasan dan rebahan sepanjang hari di kasur. Bagi mereka yang demikian, satu istilah yang muncul yang lucu ya, kita sering dengar yaitu disebut sebagai kaum rebahan Bapak Saudara, ya, sebagai kaum rebahan. Nah, Bapak Saudara, saya meminjam istilah ini dan dalam kemalasan spiritual, rebahan spiritual atau tertidur secara rohani, secara spiritual, itu bisa terjadi dengan siapapun juga. Bukan hanya jemaat di Efesus Bapak Saudara, namun bisa terjadi kepada kita hari ini juga. Jika kita sudah mulai mengabaikan yang namanya kehidupan rohani, mengabaikan yang namanya kebutuhan rohani. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja jikalau ia sudah mengabaikan yang namanya kehidupan spiritual atau kehidupan pribadi dia bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, izin bertanya Bapak Saudara, bagaimana keadaan relasi pribadi kita dengan Tuhan hari ini? Bagaimana relasi pribadi dengan Tuhan hari ini Bapak Saudara? Bagaimana saat teduh kita hari ini Bapak Saudara? Apakah masih berkualitas? Apakah kita saat teduh dan apakah kita saat teduh dan berkualitas? Apakah kita masih rindu untuk apa? Membaca firman Tuhan? Apakah kita masih dengan serius beribadah apalagi di masa pandemi seperti ini Bapak Saudara? Apakah masih punya keinginan untuk datang ke gereja? Untuk beribadah kepada Tuhan? Atau sebenarnya kita sudah terbentuk dengan satu gaya yang membuat kita malas? Apakah itu masih ada dalam diri kita Bapak Saudara? Jika kita telah mengabaikan hal-hal yang penting di dalam relasi dengan Tuhan, maka ingat Bapak Saudara, saat itulah kita sudah mulai tertidur secara rohani, bahkan bisa dikatakan kita seolah-olah mati. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat waktu masih kuliah dulu Bapak Saudara, dalam satu mata kuliah dosen kami memberikan tugas kepada kami, tugasnya yang sangat dasar Bapak Saudara, yaitu suruh membaca Alkitab. Baca Alkitab enggak semuanya perjanjian lama dan perjanjian baru, cuman baca perjanjian baru, yaitu dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, ketika kurang lebih pertengahan semester, dosen kami kembali bertanya dan mengingatkan kami kembali, apakah mahasiswa semua sudah membaca Alkitab? Paling banyak ya hampir semuanya sudah membaca Bapak Saudara. Tetapi ada yang belum membacanya, ya belum baca sama sekali dari Matius sampai Wahyu. Padahal ini sudah pertengahan semester. Dan salah satu di antara yang belum membaca adalah saya Bapak Saudara. Hari ini saya ngaku dosa, jangan ditiru Bapak Saudara ya. Ya saya belum membaca apa yang diperintahkan dosen pada saat itu. Nah, dosen kami kemudian menegur kami dengan tegas. Saya nggak mau bilang marah Bapak Saudara ya, menegur dengan tegas Bapak Saudara. Kenapa kami nggak mau membaca? Termasuk menegur saya Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, saya ingat pada saat itu, ya saya itu membela diri Bapak Saudara. Ya saya membela diri. Dalam hati saya berkata, saya kan sudah membaca Alkitab berulang-ulang kali. Saya ingat mungkin saya sudah 5 kali membaca Alkitab sebelum saya masuk di sekolah teologi Amanat Agung. Sudah semuanya saya baca 5 kali Bapak Saudara. Jadi ini membuat saya membela diri Bapak Saudara dalam hati. Saya kan sudah baca, saya rasa saya nggak perlu baca lagi Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, poin yang saya mau katakan di sini adalah saat saya membela diri, mencari alasan untuk mengabaikan hal-hal dasar, hal-hal prinsip dalam relasi dengan Tuhan. Disitulah sebenarnya saya sedang tertidur Bapak Saudara. Tertidur secara rohani. Bapak Saudara, terkadang raga kita aktif, kita hidup, kita berkembang, kita terlihat maju. Ya kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, studi kita, pelayan kita terlihat begitu berkembang. Namun sejujurnya kita datang dan mengakui, kadang kerohanian kita berbanding terbalik Bapak Saudara. Sedang merosot, sedang lemas, sedang tertidur, bahkan dikatakan seolah-olah mati. Bapak Saudara, kalau baca dalam kitab Wahyu, Bapak Saudara, salah satu dari 7 jemaat yang ada di Wahyu, yaitu di daerah Asia Kecil, pernah ditegur, dikecam oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Apakah yang dikecam terhadap jemaat di Sardis? Di dalam Wahyu 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Tuhan yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati.
Ada satu terjemahan yang bilang begini Bapak Saudara. Saya tahu pekerjaanmu, reputasimu baik, reputasimu berkembang maju Bapak Saudara. Tetapi kamu sejujurnya sedang mati. Bapak Saudara yang terkasih, mungkin kita bisa terjebak dan menganggap sepele atau meremehkan yang namanya tertidur secara rohani. Namun jika kita baca dalam Efesus ini Bapak Saudara, justru itu bukan persoalan sepele Bapak Saudara. Ini persoalan yang sangat serius. Sebab dari poin inilah muncul begitu banyak persoalan-persoalan yang kita bisa alami, kita bisa hadapi keluar dari diri kita sendiri. Karena itu mari kita lihat apa yang terjadi ketika orang mengabaikan yang namanya persoalan pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat konteks di Efesus Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, sebelum sampai pada ayat 14 ini kita sudah mendengarkan khotbah berminggu-minggu dari Efesus Bapak Saudara. Kita sudah mempelajari bagaimana Paulus sedang panjang lebar menjelaskan jenis-jenis dosa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada saat itu. Anak-anak terang pada saat itu. Dikatakan pada pasal yang 4 Bapak Saudara, kalau kita baca pasal yang 4 di situ ada beberapa jenis dosa yang disebutkan. Yaitu apa Bapak Saudara? Ada dusta, ada perkataan kotor, ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, segala macam kejahatan. Itu pada pasal yang keempat. Pasal yang kelima, konteks yang lebih dekat lagi dengan kita, dikatakan apa? Ada percabulan, ada kecemaran, ada keserakahan, ada perkataan kotor, ada perbuatan sundal, dan juga yang terakhir, ada yang namanya penyembahan berhala. Bapak Saudara perhatikan Bapak Saudara, dosa-dosa yang ada tak pernah berdiri sendiri Bapak Saudara. Dosa-dosa yang keluar itu tak pernah berdiri sendiri, tapi tak pernah berpisah dari keadaan rohani seorang anak Tuhan. Saat seorang jauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan dalam relasi, saat itulah bermunculan keinginan dan perbuatan-perbuatan dosa. Yang pertama, ia akan meniru hal-hal dunia. Yang kedua, dia akan dikendalikan oleh dunia. Jadi sebenarnya Bapak Saudara, perbuatan-perbuatan dosa itu adalah tampilan. Kalau saya sebut, itu adalah tampilan aplikasi yang ada di layar kehidupan kita. Namun sebenarnya penentu dari semua itu adalah keadaan spiritual dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Saudara, prinsip ini kita juga bisa temukan di dalam perkataan Tuhan Yesus dari Matius 15 ayat 19. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan seperti ini Bapak Saudara. Karena dari hati, dari dalam, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bapak Saudara, jadi tampilan luar itu mengkonfirmasi apa yang ada di dalam. Tampilan itu adalah hasil dari apa yang kita abaikan dengan Kristus. Bapak Saudara yang terkasih, sebab jika seorang serius dan sungguh-sungguh berrelasi dengan Kristus, setiap hari, setiap saat, maka Tuhan melalui firman-Nya akan mengoreksi dia, menegur dia, menuntun dia untuk datang kepada kehidupan yang terang. Untuk betul-betul nyata hidupnya sebagai anak-anak terang. Bapak Saudara yang terkasih, ada satu cerita, yaitu seorang misionaris yang sudah sangat terkenal yang melayani di China Bapak Saudara, yaitu Hudson Taylor Bapak Saudara. Hudson Taylor ini adalah seorang misionaris yang sudah kita sangat kenal Bapak Saudara ceritanya ya, melayani di daerah Chungko ya, di daerah China. Suatu hari ada orang yang datang melaporkan kepada Hudson Taylor ya bahwa ada satu rekan misi ya, ada satu rekan misi seorang anak Tuhan yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melayani atau meninggalkan pekerjaan misinya. Bukan hanya itu saja Bapak Saudara, dia sudah tidak mau melayani lagi dan dia juga sudah jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Kemudian ketika Hudson Taylor mendengarkan laporan ini, dia mengatakan demikian, sejak kapan orang itu, hamba Tuhan itu, anak Tuhan itu yang meninggalkan pekerjaan itu, sejak kapan ia tidak lagi bersaat teduh? Sejak kapan ia tidak lagi bersaat teduh? Ini jawaban yang sederhana Bapak Saudara. Jawaban yang simpel sekali, saat teduh. Sejak kapan dia tidak bersaat teduh? Bapak Saudara, pada prinsipnya berrelasi dengan Tuhan tidak membuat kita sekedar pada akhirnya tertidur secara rohani. Namun di saat seperti itu juga akan tumbuh, akan bermunculan, akan hidup keinginan dan perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin sudah pernah kita tinggalkan atau yang belum pernah kita lakukan. Karena itu Bapak Saudara, kalau kita membaca apa yang Paulus katakan, ia memerintahkan dengan meminjam kutipan ini. Bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Kata bangun dan bangkit pada bagian ini adalah sama-sama kata perintah Bapak Saudara. Yang pesannya searah, pesannya sejalan. Ya, pada bagian ini Paulus mengatakan, bangunlah. Bangunlah itu berarti seruan untuk apa? Untuk berhenti dari. Seruan untuk berhenti dari. Atau bangunlah adalah seruan untuk sadar dari. Seruan untuk berhenti dari atau sadar dari apa? Sadar dari tertidur secara rohani, sadar dari kemalasan secara rohani, acuh tak acuh secara rohani, yang telah jauh memimpin anak-anak Tuhan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maksudnya Paulus di sini adalah anak-anak Tuhan sudah seharusnya kehidupan rohaninya itu harusnya selalu ada dan terus menerus. Relasi dengan Tuhan itu harusnya ada dan terus menerus. Mereka harus selalu terjaga. Mereka harus selalu tersadar dari dosa. Mereka harus selalu terbangun, ingat untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena dikatakan selanjutnya adalah bangkitlah. Ini adalah seruan untuk apa, Saudara? Seruan untuk hidup lagi secara spiritual. Hidup lagi secara rohani, yaitu apa? Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus menebus kita. Tujuan Tuhan Yesus membawa kita dari kegelapan. Sebab Tuhan Yesus menebus kita bukan hanya sekedar untuk masuk surga, Bapak Saudara. Tuhan Yesus menebus kita untuk menjadi anak-anak rohani. Itu yang paling penting, Bapak Saudara. Tujuan Tuhan menebus kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang rohani di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, karena itulah Bapak Saudara kalau kita membaca isi dalil ya dari Martin Luther. Ya, dalil yang pertama itu berbunyi seperti ini Bapak Saudara kira-kira. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah, yang dimaksudkannya adalah orang-orang percaya itu bertobat sepanjang hidupnya. Pertobatan itu terjadi sepanjang hidupnya. Karena itu tidak heran Bapak Saudara, ada satu perkataan umum yang sering kita dengarkan. Lahir baru itu Bapak Saudara. Lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus dan itu terjadi satu kali seumur hidup. Lahir baru itu satu kali seumur hidup. Namun pertobatan itu dari dosa-dosa itu harus terjadi terus menerus sepanjang kehidupan kita. Inilah yang dimaksud Paulus Bapak Saudara, bangunlah dan bangkitlah. Yang terjadi adalah pertobatan terus menerus dari kebiasaan-kebiasaan salah. Untuk apa? Untuk kembali hidup sebagai anak-anak terang. Nyata kehidupan terang itu di dalam diri kita. Ayo Bapak Saudara, pada poin ini saya mengajak kita, ayo kembali kepada kehidupan kerohanian yang benar. Ayo kembali hidup Bapak Saudara dengan serius, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo bangkit lari dari keterpurukan kita. Apapun yang membuat kita terpuruk dalam dosa, dalam relasi atau dalam apapun juga. Ini saatnya Bapak Saudara. Mari kita bangkit kembali. Kita hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak Saudara, di tengah seruan dan kalimat Paulus ini, saya juga tidak mau mengabaikan satu hal yang menjadi pergumulan kita bersama. Pergumulan anak-anak Tuhan hari ini, bahkan mungkin pergumulan sepanjang masa. Banyak dari kita sudah berjuang mati-matian. Kita sudah berusaha untuk apa? Untuk dapat bangun dan bangkit. Namun ketika kita berjuang, justru di situ kita semakin jatuh dan jatuh. Kita jatuh dan seolah-olah tidak bisa bangkit lagi dari keadaan kita. Bahkan mungkin lebih dalam lagi kita sudah terjebak dengan dosa-dosa tertentu. Tapi perhatikan Bapak Saudara bacaan kita. Ketika Paulus mengatakan bahwa bangunlah dan bangkitlah. Di situ Paulus tidak memaksudkan kita berjuang sendiri. Paulus tidak memaksudkan bahwa kita berjuang sendiri. Karena itulah dikatakan pada kalimat selanjutnya, bangunlah dan bangkitlah. Dan apa dikatakan? Dan Kristus akan bercahaya atau bersinar atas kamu. Kristus akan bercahaya dan bersinar atas kamu. Kristus akan bersinar atas kamu. Ini adalah berita anugerahnya Bapak Saudara. Berita baiknya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam terang Kristus itu, kita memang menjadi ditelanjangi. Dilihat semua dosa-dosa kita. Menjadi tampak jelas dosa-dosa kita. Namun di dalam terang yang sama, ia juga menolong kita. Ia menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Karena itu seorang anak Tuhan berkata, terang Kristus tidak hanya menampakkan, dalam tanda kurung saya tambahkan, menampakkan dosa. Tetapi terang yang sama juga mengubahkan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika Martin Luther terbangun dan bangkit dari kegelapan dosa dan mulai berdiri di dalam terang Kristus, banyak sekali tantangan yang ia hadapi. Banyak sekali godaan dengan uang bahkan untuk membuat dia kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak desakan dan ancaman untuk apa? Menyangkal dan meninggalkan terang itu. Mencabut kembali 95 dalil yang telah ia keluarkan. Untuk kembali lagi kepada kehidupan yang gelap seperti gereja pada saat itu. Tapi Martin Luther berkata satu kalimat yang penting. Seorang Kristen tidak mungkin sejahtera
jika ia berbicara bertentangan dengan suara hatinya. Kalau suara hati nurani kita telah ditebus Tuhan, kita tidak akan pernah sejahtera jika itu bertentangan dengan apa yang benar. Martin Luther katakan lagi, di sini aku berdiri, aku tidak mau. Di sini aku berdiri, aku tidak mungkin berbuat yang lain. Di sini aku berdiri, aku tidak mungkin berbuat yang lain. Semoga Allah menolong aku. Semoga Allah menolong aku, kata Martin Luther. Di akhir dari khotbah saya ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita, kiranya Bapak Saudara, anugerah Tuhan menolong Bapak Saudara kita semua untuk apa? Untuk kembali berdiri, kembali bangkit, hidup lagi sebagai anak-anak terang. Dan bahkan kita mau berkomitmen untuk apa? Untuk tetap berdiri di sana, di dalam terang itu. Jangan lagi mau kembali kepada kehidupan masa lalu kita, kehidupan dosa kita. Dan meminjam istilah Martin Luther, semoga Kristus menolong kita. Semoga Kristus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami datang dan merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami hari ini. Firman yang menegur kami tentang hal-hal yang dasar. Hal-hal yang kami mungkin abaikan di dalam kehidupan ini. Yaitu relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi spiritual kami dengan Tuhan mungkin selama ini kami abaikan. Kami tidak peduli lagi di tengah-tengah kesibukan kami. Atau mungkin kami lakukan tetapi kami lakukan dengan seadanya, tidak dengan kualitas yang bagus. Sehingga bermunculan dari diri kami apa yang gelap, apa yang jahat, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bahwa ketika kami mengabaikan relasi dengan Tuhan, maka saat itu juga begitu banyak bermunculan godaan, tantangan untuk kami kembali hidup seperti dulu kala sebelum kami ditebus. Kami berjuang ya Tuhan untuk bangun, untuk bangkit lagi di dalam keterpurukan kami. Tetapi kami gagal lagi dan gagal lagi. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali Bapak Saudara, ya Tuhan, bahwa kami perlu mengandalkan anugerah Tuhan semata untuk dapat bangun, untuk dapat bangkit dari kehidupan kami yang salah. Dari tidur kami yang panjang mungkin dalam kerohanian kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam anugerah-Mu, kami membutuhkan anugerah Tuhan membantu kami. Agar spiritual kami kembali baik lagi, agar kami terhubung kembali dengan Kristus, agar relasi kami dipulihkan, kami hidup sebagai anak-anak terang, yang betul-betul menyatakan perbuatan terang kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami bersyukur Tuhan memakai anak-anak Tuhan seperti Martin Luther, John Calvin yang hari ini kami peringati sebagai hari reformasi. Mereka sendirian tapi mereka telah melakukannya. Hari ini kami berkomunitas, kami juga pasti bisa melakukannya di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami, anugerah Tuhan menolong kami, agar kami tetap setia hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.